Kids PPL, di tahun yang baru ini kita akan sama-sama mulai memperkatakan visi tahun 2022. Adik-adik ikutin ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Sekali lagi ya, adik-adik ikut ya. Kids PPL siap bangkit menjadi terang bagi sesama. Kak, di sekolah Nail ada tugas. Tugas apa tuh, Nail? Tugasnya untuk menjadi teladan. Emang teladan itu apa, Kak? Wah, pas banget ya firman minggu ini, itu judulnya Jadilah Teladan. Kita sama-sama ibadah dulu aja yuk, Nail yuk. Sebelum ibadah kita harus ngapain? Doa. Oke, kita doa ya. Kak Jasin pimpin doa ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini, buat kesehatan, buat semuanya Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan yang tolong kami, Roh Kudus bantu kami supaya kami bisa fokus dan mengerti akan firman-Mu hari ini. Terima kasih Bapak, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan amin. Yuk teman-teman kita ibadah ya. Kita beribadah. Oke, Sampai jumpa. Selamat beribadah. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Ku mau jadi anak bijak, bijak, bijak. Ku mau jadi anak bijak, B-I-J-A-K, bijak. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Lebih suka menabung daripada menghambur. Hidup hemat lebih beruntung, anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Anak bijak disayang Tuhan. Adik-adik, asin itu murah hati dan tidak sombong. Ada berapa coba buah-buahnya? Mari kita sama-sama nyanyikan ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Adik-adik, kalau adik-adik udah bisa sabar, itu adik-adik artinya sudah punya satu buah roh. Ayo kita cari buah-buah roh yang lainnya ya. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidup.
everything I do is a gift to you. It's a gift to you. It's a gift to you. Shalom anak-anak, apa kabar semua? Semua dalam keadaan baik dan sehat, bukan? Iya, karena Tuhan Yesus menjaga kita semua. Amin. Nah, hari ini sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya anak-anak ya. Mari kita tutup mata. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami masih hidup sampai hari ini. Kami semua sehat, kami semua bisa berbahagia, kami semua bisa beribadah kepada Tuhan. Karena Tuhan Yesus baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, berikan Roh Kudus-Mu untuk menerangi kebenaran firman Tuhan. Sehingga kami yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan boleh mengerti apa yang Tuhan ajarkan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Iya, shalom anak-anak, apa kabar semua? Seperti kata Tante Esther, kita dalam keadaan sehat dan baik karena Tuhan Yesus pelihara kita. Nah, hari ini kita mau belajar anak-anak mengenai keteladanan. Jadilah teladan. Ya, kita mau belajar ini anak-anak. Apa itu jadi teladan? Anak-anak tahu nggak siapa itu Bapak Adam? Ya betul, ada yang jawab tuh. Bapak Adam adalah manusia pertama yang diciptakan Allah. Ya, Allah menciptakan Adam dan Hawa dengan baik, dengan sempurna anak-anak. Tapi karena Bapak Adam ini gak taat, gak nurutin firman Tuhan, gak nurutin perkataan Tuhan, maka Bapak Adam ini jatuh dalam dosa anak-anak. Ya, dia harusnya gak makan buah pengetahuan baik dan jahat yang dilarang oleh Allah. Tapi Bapak Adam gak taat, dia makan. Sejak itu manusia jatuh dalam dosa. Ya, sehingga apa? Hubungan manusia dengan Allah terputus. Kedua, manusia kalau udah usianya tua ya, karena dosa ada kematian. Jadi kalau udah usianya tua, manusia akan meninggal. Ya anak-anak. Yang ketiga, manusia hidup dalam dosa. Manusia hidupnya menderita akibat dari dosa. Nah, kita belajar ini. Satu, ada Bapak Adam yang melakukan dosa karena dia tidak taat kepada Allah. Satu tokoh lagi anak-anak yang kita belajar pada hari ini. Satu tokoh itu siapa? Wah, orangnya hebat. Orang paling hebat di muka bumi ini. Enggak ada yang bisa nyaingi. Siapa itu anak-anak? Siapa yang tahu? Hah? Bukan Superman, bukan Batman, bukan. Bukan itu. Siapa lagi itu pahlawan film-film itu? Bukan semua, enggak ada. Ya, ini manusia hebat. Siapa namanya? Ya, anak-anak tahu, anak-anak kenal. Karena kita menyembah dia. Dia itu Allah yang hidup. Siapa dia? Tuhan Yesus Kristus. Wah, Tuhan Yesus Kristus itu bertolakan dengan Adam. Adam gak taat, tapi Tuhan Yesus taat. Tuhan Yesus adalah waktu dia di bumi ini, dia menjadi manusia seutuhnya. Tuhan Yesus mempunyai ketaatan. Dia harus mati di kayu salib. Dia taat walaupun saat itu Tuhan Yesus sebagai manusia dia gentar, dia takut sampai keringatnya itu seperti darah anak-anak. Tapi Tuhan Yesus lakuin. Ya. Kedua, karena dia mengasihi mengasihi anak-anak.
Tuhan Yesus itu cinta anak-anak. Anak-anak supaya selamat bagaimana? Tuhan Yesus mengorbankan nyawanya. Dia taat, kasihnya. Keteladanan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus tuh gak ada duanya anak-anak. Tuhan Yesus hatinya penuh kasih. Hatinya penuh dengan belas kasihan kepada semua manusia. Ya, termasuk kepada anak-anak, termasuk kepada mama, papa, kepada saudara-saudara kita. Itu yang harus kita teladani dari Tuhan Yesus. Jangan teladani Batman, Superman, apalagi tuh. Tante tahu deh apa ya itu ya. Jangan, semua kalah sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah pahlawan yang super teladan yang harus kita hormati, yang harus kita contoh. Ya, Tuhan Yesus datang ke bumi, anak-anak mesti tahu dia Tuhan yang membawa pengampunan dosa. Tidak ada manusia satupun di muka bumi yang bisa membawa pengampunan dosa. Satu lagi, Tuhan Yesus juga membawa keselamatan yang tidak bisa dibawa oleh siapapun juga. Dia mengasihi anak-anak. Dia membawa pengampunan dosa kepada anak-anak. Dia membawa keselamatan kepada anak-anak. Anak-anak harus meneladani Tuhan Yesus. Bagaimana caranya, Tante? Kita disuruh baca firman Tuhan. Ya, di perjanjian baru itu kehidupan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Anak-anak bisa meneladani Tuhan Yesus dengan membaca firman Tuhan. Ya, satu ayat yang kita harus pelajari di dalam 1 Timotius 4 ayat 12b dikatakan kita harus menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesucianmu. Seperti kita belajar di dalam hidup Tuhan Yesus, Tuhan kita. Jangan lupa anak-anak, baca firman Tuhan. Di situ Tuhan Yesus sudah memberikan keteladanan untuk kita teladani apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus, apa saja yang diajarkan Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan Tante, sekarang anak-anak mau belajar dari tokoh yang mana nih? Bapak Adam atau Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus? Mana anak-anak yang mau teladani siapa? Adam atau Tuhan Yesus? Ya, jangan salah pilih. Salah kalau meneladani Adam, kebinasaan, berbuat dosa. Tapi meneladani Tuhan Yesus, hidup yang kekal. Hidup bersama Tuhan Yesus nanti, selama-lamanya. Amin. Mau belajar? Ya, kita belajar ya. Yuk, kita berdoa dulu ya anak-anak. Kita tutup mata. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sudah belajar mengenai kami harus menjadi teladan. Kami mau contoh, kami mau neladani cara Tuhan Yesus. Perbuatan-perbuatan Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus dalam hidup manusia. Terima kasih Tuhan Yesus sudah selamatkan kami. Tuhan Yesus sudah mengasihi kami. Tuhan Yesus sudah menebus dosa-dosa kami. Kami mau meneladani Engkau Tuhan dalam perkataan, dalam pikiran, dalam perbuatan kami. Kami mau meneladani teladan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, ajar kami supaya kami mengasihi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Kami tidak memandang rupa orang, kami hanya memandang Tuhan Yesus. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, shalom ya anak-anak, sampai jumpa ya, sampai jumpa lagi. God bless. Shalom adik-adik semuanya, ayat hafalan minggu ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat 12b bunyinya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kak Jasin ulang sekali lagi ya. 1 Timotius 4 ayat 12b bunyinya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Oke? Jangan lupa kirimkan video adik-adik ke kakak-kakak sekolah minggunya ya. Ditunggu videonya. Happy Sunday and God bless you. Bye-bye.